Oke teman-teman, siapa di sini kalau bikin konten masih suka bingung? Ya kan, dari mulai ide kontennya kayak gimana gitu kan, bingung ya. Cara menentukan kontennya juga kayak gimana, terus nanti di dalamnya tuh kontennya seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat konten. Kamu ikutin 3 formula ini, kamu hafalin cara 3 formula ini, kalau perlu kamu hafalin ya, biar kamu nanti mudah gitu pada saat membuat konten. Konten apapun bisa banget kita mulai ya. Konten apapun bisa banget kita bikin, baik itu konten edukasi, tips, kemudian apa namanya, semacam hiburan juga ya, bisa banget. Hanya dengan 3 formula ini teman-teman. Oke, kita sambil gaskan ya bareng. Kita sambil gaskan bareng-bareng ya guys ya. Wih, mantul. Tapi pastikan dulu ya, buat kamu yang belum subscribe dulu ya channel Mang MP ini ya. Subscribe dulu dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya. Cara subscribe-nya gampang kok, kamu tinggal klik aja di pinggir kanan, ada warna merah itu, ada subscribe, kamu klik sampai warna abu ya. Kemudian nanti kamu tekan juga lonceng notifikasi, biar ketika Mang MP upload video, kamu mendapatkan notifikasinya gitu ya, orang pertama. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi 3 formula itu apa saja sih gitu ya saat kita membuat konten itu, yang kadang-kadang kalau pemula itu masih suka bingung dalam membuat konten. Nah, 3 formula itu adalah yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah hook teman-teman. Coba di sini ada yang tahu nggak apa itu hook? Coba kamu komen di kolom komentar kalau kamu belum tahu hook, aku bahas di sini. Dan kemudian kamu praktekin gitu apa yang aku sampaikan ini. Jadi hook itu teman-teman adalah 3-5 detik pertama itu kalian harus membuat orang lain itu penasaran. Ya, baik itu kata-kata kalian ataupun mungkin tayangan ataupun mungkin cuplikan atau apapun itu. Yang penting orang lain itu penasaran dengan apa sih, dengan video yang kalian suguhkan gitu. Kayak gitu. Jadi orang lain itu penasaran gitu guys dengan konten kalian. Itu di 3 detik sampai 5 detik pertama ya. Nah, terus fungsinya untuk apa gitu? Nah, fungsinya itu agar orang lain tuh stay di video kamu. Agar orang lain itu, agar penonton tidak skip video kamu ya gitu. Jadi, kamu harus buat tuh semacam kata-kata menarik atau tayangan-tayangan menarik, baik itu edukasi ataupun hiburan di 3-5 detik pertama. Nah, itu hook namanya. Gitu teman-teman. Jadi selama ini ya jujur ya, aku juga baru tahu sekarang gitu, makanya pengen banget share ke kalian yang mungkin kalian belum tahu sebegitu powerfulnya hook gitu teman-teman. Itu yang pertama adalah 3-5 detik pertama itu adalah hook teman-teman. Oke, sebentar ya, kita masih di jalanan yang macet nih, jadi kalau macet gini kadang-kadang susah banget untuk kita fokus. Pelan-pelan teman-teman. Gini ya, ini kalau berangkat pagi tuh gini sih, macet. Cuman ya kita harus hati-hati lah. Sengaja berangkat pagi sih biar nyantai ya, biar nggak terlalu buru-buru. Kalau berangkatnya agak siang, kadang-kadang apalagi sampai kesiangan gitu ya, itu kadang-kadang suka buru-buru motornya. Oke, pelan-pelan. Ini jalannya kecil teman-teman di sini. Jalannya kecil, terus kalau ada 2 kendaraan udah kita nggak bisa ini, harus mengalah salah satu. Nah tadi ya, yang pertama adalah hook teman-teman. 3-5 detik pertama harus menarik, harus membuat orang lain penasaran dari video kamu gitu ya. Misalkan detik-detik terjadinya gitu ya, kemudian coba perhatikan arah panah gitu, ada apa di balik warna merah, ada apa di balik tanda bulat gitu ya. Nah itu tuh hook teman-teman. Jadi sering kita tidak tahu itu namanya hook ya, dalam dunia konten itu namanya hook disebutnya gitu. Atau mungkin misalkan cuplikan ini apa, kendaraan tiba-tiba dengan kencangnya gitu ya, menyalip atau gimana sehingga penonton tuh kagum. Nah itu hook teman-teman. Ya. Oke, pelan-pelan dulu. Waduh.
Oke, pelan-pelan. Kemudian yang kedua, teman-teman, dari kita membuat konten itu harus mengandung dua unsur. Harus mengandung dua unsur. Apa? Unsur pertama adalah masalah, teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat konten, kita harus tahu dulu nih, masalah audiens kita itu apa, masalah penonton kita itu apa. Ya sebenarnya sih ini lebih ke nembak-nembak aja ya, maksudnya nebak-nebak aja gitu, kayak asumsi aja. Jadi misalkan penonton kita itu dia orangnya stres, orangnya itu habis pulang kerja pengen sekali dia itu mendapatkan yang namanya hiburan. Nah bisa tuh kita buatkan video hiburan yang mana ketika orang belum kerja dia mendapatkan hiburan dari video kita, kata-kata kitanya menarik, video kita tingkahnya lucu gitu ya, kayak gitu. Nah itu adalah kita fokus dulu ke masalahnya. Kemudian kalau tips, sama konten tips juga ya, masalahnya kita angkat dulu. Oh masalah penonton kita tuh apa? Oh dia belum pede bicara depan kamera, berarti kita buat konten inilah cara gitu ya, atau 3 cara pede bicara di depan kamera, misalkan kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah justru kalau misalkan kita sudah bisa membuat seperti itu ya kan, nah nanti kita udah bisa tuh kayak membuat judulnya dulu gitu sesuai dengan masalah yang akan teman-teman angkat gitu ya. Jadi masalah tuh beragam ya teman-teman, bisa kita asumsikan dulu untuk nantinya kita membuat konten ya, membuat konten, membuat judul gitu. Nanti kita akan bisa menentukan kalau kita mengasumsikan sebuah permasalahan. Justru kan kita membuat konten itu harus mengandung masalah teman-teman, karena orang relate ya, orang itu menonton tuh kadang-kadang relate dengan permasalahan dia. Mungkin dia misalkan pengen mencari pekerjaan gitu, nanti kita bisa buat tips cara mencari pekerjaan, gaji, UMR dan sebagainya. Nah itu kita angkat tuh permasalahan itu di video kita gitu. Nah terus yang kedua teman-teman, yaitu adalah solusi teman-teman. Jadi formula yang pertama tadi hook ya kan, kemudian formula yang kedua adalah kita mengangkat sebuah permasalahan, kita mengasumsikan permasalahan audiens kita, penonton kita apa. Yang kedua lagi yang ketiga adalah solusi teman-teman, solusi. Nah solusinya apa? Solusinya adalah konten kita. Misalkan tadi orang belum pede di depan kamera, nah kita buat tuh judulnya, ini dia 3 cara pede bicara di depan kamera. Cara nomor 3 adalah cara yang banyak orang lain belum tahu. Nah itu hook teman-teman, itu hook, tapi terdiri dari masalah. Nah solusinya 3 cara tadi agar pede bicara di depan kamera, kurang lebih kayak gitu. Alhamdulillah sekarang di sini sudah ada tambal nih jalan. Awalnya di sini nggak ada tambal jalan. Wow. Ngeri. Nah gitu teman-teman ya. Terus yang selanjutnya ya kan, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah solusi. Jadi solusi itu beragam ya teman-teman, tergantung permasalahan teman-teman mengangkatnya di video itu apa gitu. Bentar teman-teman, pelan chat. Oke, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya. Nah teman-teman, kalau sudah tadi ya hook sudah gitu ya, terus mengangkat masalah juga sudah, solusi dari video yang teman-teman angkat juga sudah. Oke, ini tips yang terakhir teman-teman, ini tips yang terakhir. Ini yang terakhir, aku memilikimu. Bukan kan gitu. Ini yang terakhir teman-teman, tips yang terakhir nggak kalah menariknya gitu ya, atau formula yang ketiga ya, yang bisa kamu hafalkan juga adalah CTA teman-teman. Banyak sekali konten kreator itu dia membuat konten tapi belum tahu apa itu CTA dan bagaimana cara membuat CTA. CTA itu singkatan teman-teman, tapi singkatan dari call to action ya. Jadi CTA itu adalah call to action. Call to action itu adalah ya kan, apa Pak dosen? Pak dosen. Call to action itu adalah mengajak orang untuk apa? Mengajak orang untuk follow,
mengajak orang untuk subscribe gitu ya. Nah itu adalah CTA teman-teman. Seperti yang tadi di awal Mami bilang, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Nah itu namanya CTA teman-teman. Itu call to action. Jadi setelah orang mendapatkan setelah orang itu permasalahannya relate gitu ya, kemudian solusinya juga sudah kita bahas di video kita. Nah jangan lupa kita arahkan juga orang untuk follow, arahkan orang untuk subscribe, arahkan orang untuk mengikuti kita gitu ya, untuk berlangganan gitu ya. Subscribe itu kan berlangganan ya artinya, kayak gitu teman-teman. CTA ya, call to action gitu. Oke, pelan-pelan dulu lah, santai aja, kita jalan kiri lah biar ini. Wah ini udah macet juga nih, pagi-pagi udah macet aja nih. Oke, pelan-pelan gitu teman-teman ya, call to action ya. Terus Bang, gimana cara membuat call to action? Call to action itu cara membuatnya sesimpel gini teman-teman. Misalkan kita bikin konten edukasi nih, tadi ya cara kita pede bicara di depan kamera. Nah terus nanti call to actionnya tuh kayak gini. Buat kamu yang tertarik dengan tips konten ini gitu ya, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe untuk tips konten berikutnya. Nah itu adalah call to action teman-teman. Atau gimana, apa yang aku sampaikan bermanfaat tuh kan? Nah kalau bermanfaat jangan lupa subscribe ya. Nah itu adalah call to action teman-teman. Banyak kan yang belum tahu ya, banyak sekali teman-teman. Karena apa ya, itu sepele ya, sepele sepele, tapi jangan salah teman-teman, itu berdampak sekali loh pada akun kita, perkembangan kedepannya nanti. Dan aku pun juga baru tahu sekarang teman-teman. Makanya ini bermanfaat pastinya gitu buat kamu yang memang belum tahu bahwa dalam membuat konten itu kita ada 3 formula loh, ada hook, ada masalah, solusi, dan call to action. Cuman itu doang teman-teman. Pokoknya kamu mau bikin konten apapun ya kan, ingat saja 3 formula itu ya. Coba komen di kolom komentar, kamu jelasin deh. Hook, apa itu hook? 3-5 detik pertama harus menarik, harus membuat orang lain penasaran, harus orang lain pengen ngeklik, baik itu foto kamu, gambar kamu, gambar, tayangan, video, suara, teks, itu harus mengandung 3-5 detik pertama orang itu mau ngeklik video kamu, orang itu penasaran dengan video kamu. Nah itu hook teman-teman. Terus apalagi masalah itu harus kamu angkat, dia relate dengan penonton kamu. Penonton kamu masalahnya apa? Dia kurang hiburan, apalagi dia tuh lagi mencari solusi bagaimana caranya dia itu mendapatkan pekerjaan dengan gaji UMR 3-4 juta misalkan. Nah itu adalah masalahnya, solusinya kamu buatkan videonya gitu kan. Nanti terakhir ajak orang itu untuk subscribe ke konten kamu, ajak orang itu untuk subscribe channel YouTube kamu misalkan, kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, gitu aja paling untuk tips kali ini. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe ya. Nanti kita akan bahas kira-kira kedepannya kita bahas konten apa lagi nih. Kalian komen aja di kolom komentar ya, kira-kira nanti kita bahas tentang tips apa lagi nih. Kalau menurut kami ini bermanfaat, kalau menurut kamu bermanfaat, jangan lupa like dan share ya ke sosial media kamu. Oke, pelan-pelan teman-teman. Wow, pagi-pagi udah mulai macet. Oke, hadang-hadang kiri kanan. Wow, macet.